Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu meskipun di pandemi ini kita belum bisa tatap muka. Pelajaran pertama, kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke pelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama di Guru Takrub IAK, Sarjana Sains, alamat RT2 RW2, Kembiritan Genteng, Banyuwangi, hobi sepak bola dan catur. Salam kenal. Mungkin nantinya bertemu entah di luar atau di mana. Rumah Pak Guru itu kurang lebih 55 meter arah timur dari Masjid Jami' Baitur Rahman. Kita kembali ke pelajaran. Di mana masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau berusia 40 tahun, di mana beliau menerima wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Dari wahyu tersebut, Rasulullah mendatangi istrinya yaitu Khadijah menceritakan kejadian tersebut. Di kejadian tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu. Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan kemudian turun lagi wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang dimana kandungan ayat tersebut itu seruan Nabi Muhammad SAW untuk mulai berdakwah kepada umat manusia. Namun banyak beberapa rintangan yang dihadapi pada masa itu. Kenapa? Karena belum percaya ajaran baru bahwa ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi dalam berdakwah? Yang pertama yaitu berdakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, berdakwah dilakukan secara terang-terangan. Pasti anak-anak tidak asing lagi dengan sahabat Rasulullah yaitu Arkam bin Abil Arkam, yang dimana rumah beliau dijadikan markas dakwah. Kurang lebih dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arkam bin Abil Arkam. Dalam proses dakwah tersebut ada beberapa sahabat yang masuk, yaitu yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengan beliau. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi terdekat. Yang keempat Ummu Aiman, pengasuh Nabi sendiri. Yang kelima Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar. Yang keenam Zubair bin Awam, sahabat Abu Bakar. Yang ketujuh Sa'ad bin Abu Waqqas, sahabat Abu Bakar. Yang delapan Tolha bin Ubaidillah, sahabat Abu Bakar. Yang kesembilan Abu Ubaidah bin Zarrah, sahabat Abu Bakar. Yang ke-10 Arkam bin Abil Arkam, sahabat Abu Bakar. Dan yang 11 Zaid bin Haritsah, di mana ke-11 orang tersebut pertama kali masuk Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun. Dari anak-anak sendiri pasti tidak asing dengan Quran surat Al-Hijr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dari ayat tersebut atau wahyu yang diperintahkan yaitu untuk melakukan sebuah dakwah secara terang-terangan. Namun bagaimana
masa itu dalam proses dakwanya. Nah, Rasulullah itu mengumpulkan beberapa kerabat yang terpadang di kalangan kaum kafir Quraisy. Di kalangan Rasulullah mengundang beberapa kerabat dan orang terpadang dari kalangan Quraisy dalam sebuah proses perjamuan makan untuk menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Namun bagaimana tanggapannya? Banyak yang menolak, namun tidak sedikit yang menerima, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang pada waktu itu sangat menentang ajaran. Terus apa saja alasan sebagian besar kok menolak? Ada beberapa. Yang pertama yaitu persaingan merebut kekuasaan. Kenapa terjadi persaingan perebutan kekuasaan? Karena pada masa tersebut itu banyak beberapa suku. Nah, sehingga apabila ajaran tersebut dipercayai, maka akan tunduk kepada Bani Hasyim, yaitu suku dari Nabi Muhammad SAW, sehingga suku-suku lain itu banyak yang menentang. Yang kedua, hilangnya kasta. Kenapa terjadi hilangnya kasta? Pada masa Quraisy itu banyak terjadi kesenjangan sosial seperti kaum majikan dan kaum budak, sehingga kaum budak itu milik majikan dapat diperjualbelikan dan haknya sebagai manusia itu tidak dihargai sama sekali. Yang ketiga, menentang ajaran Islam. Jelas, karena dalam ajaran Islam di mata Allah Subhanahu wa taala, baik kaum majikan maupun kaum budak itu derajat sosialnya itu sama saja. Nah, sehingga terjadi proses penentangan. Yang keempat yaitu hilangnya perdagangan patung. Kenapa terjadi hilangnya perdagangan patung? Pada masa itu kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala, sehingga salah satu pencarian masyarakat pada waktu itu membuat berhala, entah baik dari tanah liat maupun dari pelepah-pelepah kurma yang diperjualbelikan, seperti berhala Latah, Uzza, Manat, dan Hubal, sehingga mereka khawatir apabila ajaran Islam ini dipercaya, maka pencarian salah satunya itu akan hilang. Selanjutnya yaitu tugas. Namun sebelum tugas, apabila ada anak-anak yang dirasa belum paham materi dakwah Rasulullah baik secara terang-terangan maupun sembunyi ini, bisa ditanyakan atau kita diskusi di kolom komentar YouTube yang akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Tugas yang pertama yaitu anak-anak menulis di buku tulis secara ringkas atau singkat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang kedua, apabila tugas menulis tersebut sudah selesai, difoto lalu dikirim ke kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.